Yang rugi itu ya teman-teman sendiri yang akhirnya keterlambatan untuk bertelur atau memang nggak telur-nelor gitu. Halo para sahabat semua, dalam kali ini saya akan memberikan eh, penjelasan tentang ciri fisik jalak kebo jantan. Nah, sampai saat ini masih sering yang bertanya kepada saya melalui WA atau masuk ke Facebook saya juga tentang ciri-ciri jalak kebo. Nah, sebetulnya spesifiknya itu seperti apa sih ciri-ciri fisiknya gitu kan? Oke, dalam kali ini kita akan bahas lebih detail. Nah, yang pertama sih apa aja? Nah, tentunya di sini yang pertama ya, nih yang pertama ini ya. Ini jalak kebonya sudah posisi beranjak dewasa ya. Sekali lagi ini jalak kebonya sudah beranjak dewasa atau sudah dewasa. Nah, jadi kalau misalkan masih kanak-kanak atau masih belum cukup umur ya untuk kayak misalkan baru 5 bulan, 3 bulan, ini belum direkomendasikan ya. Ini sudah mulai beranjak dewasa. Nah, tentunya kalau dewasa itu ya sudah mendekati 8 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Nah, ini bisa dipertegas ya, mulai dari warna hitam di kepala dan sayapnya sangat tegas. Nah, jadi ciri-cirinya sangat beda sekali. Dari warna bulu di kepalanya itu beda ya, dan sayapnya sangat tegas. Terus badannya berukuran lebih besar dan panjang. Nah, ini yang kedua ya, badannya berukur lebih besar dan panjang. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan antara jalak kebo yang betina dan jantan, tentunya itu akan bisa jadi sedikit berbeda, terkecuali kalau ada juga yang memang jantannya itu agak kecil gitu ya. Nah, terus betinanya misalkan karena banyak lemak jadi agak gede. Tapi di sini saya berbicara tentang yang normal ya, tentang berbicara yang normal, yang memang super ya, yang super. Nah, terus ini kepalanya berbentuk kotak tampak lebih besar. Nah, ini juga ya. Nah, sebetulnya untuk contohnya bentuknya seperti apa ada di videonya. Saya akan sematkan ya di videonya. Mulai dari deskripsi dan komen pertama saya akan sematkan ciri-ciri jalak kebo ya. Supaya teman-teman juga lebih paham ya. Ada contohnya gitu. Nah, selanjutnya ada yang keempat adalah keloaka lebih menonjol dan tumbuh bulu lebih halus. Nah, jadi bulunya juga memang lebih halus ya. Selain hitam juga lebih halus juga. Nah, ini perbedaannya cukup banyak dan bisa disimak dengan menonton videonya ya, yang akan disematkan ya. Video untuk memperlihatkan bentuk fisiknya ya. Terus ini paruh tampak lebih kokoh, kuat dan panjang. Nah, ini juga paruhnya itu lebih kuat dan tampak lebih panjang. Jadi
teman-teman bisa dibedakan, dipelajari mulai dari paruhnya, ya, terus panjang bentuknya itu berbeda. Nah, terus di sini yang keenam ini jambul di sekitar pangkal paruh relatif panjang. Jadi jambul di sini nih ya. Nah, jambul di sininya, jambul di sini itu lebih panjang. Terus rapi dan hitam mengkilat. Nah, keunikan jalak kebo jantan pasti mengkilap. Nah, beda dengan betina. Kalau betina ya agak kusam dikit lah gitu ya. Nah, terus ini bulu ekornya. Nah, ini bulu ekornya sering menyatu atau rapat, tidak membuka. Nah, ini juga sama. Ini adalah rahasia yang kadang-kadang sering diabaikan. Ya, ini rahasia yang paling fatal ya, yang paling fatal itu ya ini nih ya, yang ini kadang membuat satu buah keyakinan bahwa di bulu ekor, di bulu ekornya itu rapat ya, tidak membuka. Jadi di duburnya, rahasianya itu di duburnya juga sama. Jadi kalau misalkan jantan itu yang menutup kayak gini, menutup ya si bulu-bulunya. Kalau ditiup-tiup kayak gitu, dia tetap ngebuka dikit, nutup lagi. Nah, kalau betina itu dia lebih terbuka gitu. Nah, ini rahasianya ya, rahasianya itu bedanya di sini. Nah, selanjutnya itu yang ke-8. Nah, ini yang ke-8 ya. Nah, yang ke-8 itu suaranya gacor, bervariasi dan volumenya lantang. Nah, untuk jalak kebo variasinya seperti itu. Dan kalau misalkan bentuknya memang kadang lebih besar gitu ya, karena saya berbicara tentang di sini yang super ya, yang gede gitu. Ini berbeda, saya berbicara tentang yang super ya, yang super, yang memang gede. Nah, karena untuk pemilihan pembibitan, saya sarankan memilihlah bibit-bibit yang gede badannya ya, mulai dari jantannya, betinanya, jangan yang kecil-kecil gitu ya. Bisa saja ketika kecil itu misalkan beli dari temen, misalkan dari mana gitu, ternyata badannya itu agak kecil, bisa jadi itu pada saat kecilnya itu ya kurang dari nutrisi gitu kan nggak tahu gitu kan, atau memang dia keterlambatan pertumbuhan. Nah, ini juga nanti saat teman-teman beternak yang rugi itu ya teman-teman sendiri, yang akhirnya keterlambatan untuk bertelur atau memang nggak telur-telur gitu. Maka solusinya cari yang super ya, yang super. Namun di sini saya sarankan rahasianya jangan yang terlalu galak ya. Kalau terlalu galak atau dinamakan single fighter, maka walaupun dia betina akan dipukul atau memang jadinya bertengkar terus, dia dikejar-kejar terus sama jantan yang di dalamnya, gak mau akur karena dia itu sudah terbiasa ini ya, single. Nah, ya caranya gimana? Itu harus ada pendekatan dulu, gak bisa langsung dimasukin satu buah kandang besar ya, gak bisa gitu. Jadi harus memisahkan antara burung jantan dan betinanya, itu diadukan pakai sangkar. Nanti kalau misalkan sudah kelihatan kayak memberikan sinyal-sinyal bahwa dia itu cocok ya antara burung yang jantan dan betinanya, nanti tuh ada perbedaannya ya, kayak ngebekur gitu ya, kayak ngelirik-lirik. Nah, kalau udah kayak gitu tuh bisa dimasukkan, dicoba ya. Namun harus
dilihat terus ya dalam seharian pertama itu, jangan ditinggal-tinggal. Kalau ditinggal-tinggal ya bisa dibantai, kalau dibantai ya aduh rusak ya. Nah, itu rahasianya ya buat teman-teman. Pokoknya like dan share dan subscribe, kita akan membagikan terus tentang jalak kebo atau dengan seputar binatang, unggas dan lainnya.